Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Rusadah dari PGMI 4C dengan absen 15. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk mengenai tugas mata kuliah inovasi pendidikan. Apakah ada yang tahu apa inovasi pendidikan itu? Jadi, inovasi pendidikan yang pertama kita akan membahas menurut pakar terlebih dahulu ya. Jadi, menurut Evert M. Progress, inovasi pendidikan adalah suatu ide, gagasan, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh seseorang atau kelompok untuk memecahkan masalah tertentu. Dalam pendidikan, inovasi itu berarti pembaruan dalam sistem pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Sedangkan menurut Ibrahim, inovasi pendidikan merupakan pembaruan dalam bidang pendidikan yang dilakukan untuk memecahkan masalah pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa inovasi pendidikan itu adalah penerapan ide, metode, atau teknologi baru dalam proses belajar mengajar yang bertujuan untuk memecahkan masalah. Memecahkan masalah apa? Memecahkan masalah pendidikan dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang urgensi inovasi pendidikan. Jadi, mengapa inovasi pendidikan itu harus atau penting dilakukan? Jadi, inovasi pendidikan itu sangat penting dilakukan agar proses pendidikan mampu mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan itu tidak dapat berjalan dengan cara yang sama terus-menerus karena teknologi, ilmu pengetahuan, dan karakter peserta didik itu selalu berubah-ubah. Saya akan menjelaskan 6 urgensi inovasi pendidikan. Yang pertama, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi digital menuntut dunia pendidikan untuk menggunakan metode dan media pembelajaran yang lebih modern, seperti pembelajaran berbasis internet, aplikasi edukasi, dan media interaktif. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, ini adalah yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi, inovasi ini atau inovasi pendidikan itu membantu guru untuk menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif, menarik, dan efektif sehingga peserta didik itu lebih aktif dan mudah memahami materi. Kemudian yang ketiga, mengembangkan keterampilan abad ke-21 yaitu peserta didik perlu memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaborasi, dan literasi digital. Inovasi pendidikan membantu untuk membentuk keterampilan tersebut. Yang selanjutnya untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan pendidikan. Masalah seperti apa? Masalah seperti rendahnya motivasi belajar, kesenjangan pendidikan, dan metode pembelajaran yang monoton. Hal tersebut dapat diatasi melalui inovasi yang tepat. Yang selanjutnya, untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Pendidikan yang inovatif itu mampu untuk menghasilkan lulusan yang siap untuk menghadapi kerja dan mampu bersaing secara global. Yang selanjutnya, untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi, inovasi pendidikan itu mendorong perubahan dari pembelajaran yang berfokus pada guru menjadi pembelajaran yang memberi ruang bagi peserta didik untuk aktif, mandiri, dan berkembang sesuai potensinya. Tahapan proses inovasi pendidikan. Yang pertama, ada tahap invention, yaitu tahap penemuan ide. Penemuan ide, metode, atau alat baru yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Biasanya merupakan hasil dari adaptasi atau penelitian. Tahap yang kedua yaitu tahap development atau pengembangan inovasi, yaitu tahap uji coba dan penyempurnaan ide atau rancangan inovasi agar lebih aplikatif. Yang ketiga yaitu tahap dissemination atau penyebaran inovasi, yaitu tahap penyampaian dan penyebaran informasi terkait inovasi kepada target sasaran seperti guru, siswa, dan kepala sekolah atau institusi pendidikan. Tahap yang keempat adalah tahap adopsi atau penyerapan, yaitu pada tahap ini individu atau lembaga pendidikan mulai mengevaluasi inovasi hingga pada akhirnya mengambil keputusan apakah inovasi itu diterima atau ditolak.
Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap implementation atau penerapan, yaitu tahap nyata ketika ide, metode, atau strategi inovasi benar-benar digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas atau di lingkungan sekolah. Baik, yang selanjutnya yaitu karakteristik inovasi pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan adalah ciri-ciri yang menentukan apakah suatu inovasi itu mudah diterima atau tidak oleh masyarakat sekolah. Menurut teori difusi inovasi Evers M. Rogers, yang terdapat 5 karakteristik utama, yaitu yang pertama ada relatif advantage atau keuntungan relatif. Relatif advantage adalah tingkat keuntungan atau kelebihan suatu inovasi dibandingkan dengan cara lama yang sebelumnya digunakan. Jika inovasi lebih efektif, lebih cepat, lebih mudah, dan memberikan hasil yang lebih baik, maka inovasi ini akan lebih mudah diterima. Misalnya, penggunaan aplikasi pembelajaran digital lebih menarik dibanding pembelajaran yang hanya menggunakan buku tulis, karena materi lebih interaktif, siswa lebih aktif, pembelajaran lebih aktif, pembelajaran lebih cepat, dan mudah dipahami. Jadi intinya, semakin besar manfaat inovasi, maka semakin cepat juga inovasi itu dapat diterima oleh masyarakat. Yang kedua yaitu compatibility atau kesesuaian. Compatibility berarti kesesuaian inovasi dengan kebutuhan, budaya, nilai, dan kondisi pengguna. Inovasi akan lebih mudah diterima dan diterapkan jika sesuai dengan keadaan sekolah. Kemampuan guru, dan kebutuhan siswa. Misalnya, pembelajaran berbasis permainan. Pembelajaran berbasis permainan ini sangat cocok diterapkan di MI karena sesuai dengan karakter usia dasar. Yang pada saat usia dasar ini, anak-anak itu lebih senang untuk bermain. Jadi, inovasi yang sesuai dengan kebutuhan akan lebih mudah untuk diterima. Yang ketiga, ada complexity atau kerumitan. Complexity adalah tingkat kesulitan dalam memahami dan menggunakan inovasi. Jika inovasi terlalu rumit, maka guru atau siswa itu akan sulit menggunakannya, sehingga inovasi akan sulit untuk diterapkan juga. Misalnya, aplikasi pembelajaran yang memiliki banyak menu rumit membuat guru kesulitan untuk mengoperasikannya. Jadi, semakin sederhana inovasi, maka semakin mudah diterapkan. Begitu juga, semakin sulit atau rumitnya inovasi, maka inovasi tersebut akan sulit diterima. Kemudian yang keempat, yaitu trialability atau dapat diuji coba, yaitu kesempatan untuk mencoba inovasi terlebih dahulu sebelum digunakan secara penuh. Uji coba ini membantu pengguna untuk mengetahui manfaat dan kelemahan inovasi, sehingga mengurangi rasa takut atau ragu. Dan yang terakhir yaitu observability atau dapat diamati. Berarti hasil inovasi itu dapat dilihat secara nyata oleh orang lain. Jika manfaat inovasi terlihat jelas, maka orang lain akan tertarik untuk mengikuti inovasi tersebut. Contohnya yaitu sekolah yang berhasil meningkatkan prestasi siswa melalui pembelajaran digital akan menjadi contoh bagi sekolah yang lainnya. Jadi hasilnya yang terlihat nyata dan mempercepat penyebaran inovasi. Strategi inovasi pendidikan. Jadi strategi inovasi pendidikan adalah cara atau langkah yang digunakan agar inovasi dapat diterapkan dengan baik di sekolah. Yang pertama, ada strategi fasilitatif, yaitu strategi yang menyediakan fasilitas dan dukungan yang diperlukan, seperti menyediakan internet, laptop, media pembelajaran, pelatihan guru, atau modul pembelajaran. Misalnya, di suatu sekolah itu menyediakan proyektor dan wifi untuk mendukung pembelajaran digital, agar guru dan siswa itu lebih mudah menerapkan inovasi. Yang kedua yaitu strategi edukatif. Strategi yang dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kemampuan. Guru diberi pemahaman dan pelatihan tentang inovasi agar mampu menerapkan dengan benar. Contohnya, workshop penggunaan kurikulum bagi guru dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam inovasi. Yang ketiga, ada strategi persuasif.
Strategi persuasif dilakukan dengan membujuk dan memberi motivasi serta memberikan contoh positif. Pendekatan ini tidak memaksa, tetapi mengajak guru dan siswa untuk menerima inovasi dengan kesadaran sendiri. Misalnya, kepala sekolah memberi contoh penggunaan media digital dalam pembelajaran, sehingga guru lain tertarik untuk mengikutinya. Dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran semangat untuk berinovasi. Yang keempat, strategi koersif. Strategi koersif adalah perencanaan inovasi melalui aturan atau kebijakan yang bersifat wajib. Strategi ini digunakan jika inovasi sulit diterapkan secara sukarela. Contohnya, pemerintah mewajibkan sekolah menerapkan kurikulum merdeka. Ini contoh dari strategi koersif. Tujuan dari strategi ini untuk memastikan inovasi diterapkan secara merata dan disiplin. Jadi, karakteristik inovasi tadi menentukan mudah atau tidaknya inovasi diterima, sedangkan strategi merupakan langkah untuk menerapkan inovasi secara efektif. Keduanya ini saling berkaitan agar inovasi pendidikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan pendidikan yang lebih baik. Yang juga keberhasilan inovasi dapat dipengaruhi oleh kesiapan kepala sekolah, kesiapan guru, fasilitas sekolah, dukungan lingkungan, serta kebutuhan siswanya.